Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12. Di sini kami akan membahas mengenai perancangan ekskavator yang telah kami diskusikan. Di sini kelompok 12 ini terdiri dari saya, Elistisnya Putri, dan juga dari Mulyadi Wijaya, dan juga Rafli Hidayat. Jadi dari tugas kompre ini kita mendapatkan studi kasus mengenai perancangan ekskavator. Nah, sebelum kita membahas ekskavator yang telah kami buat, di sini ada introduction dulu dari ekskavator. Ekskavator itu digunakan untuk dia merupakan alat berat yang digunakan untuk kegiatan penggalian, pemindahan material, kemudian pemuatan kendaraan kendaraan angkut. Nah, di situ eh, ekskavator yang kami buat itu memiliki empat sistem fungsional utama, tapi yang kami desain fokusnya itu di bagian arm, bucket, dan juga boomnya. Nah, dari sistem fungsional ini terdiri dari empat bagian utama, yaitu base translation system. Fungsinya itu untuk memindahkan mesin dari satu tempat ke tempat lainnya, seperti yang saya tunjukkan di sini. Kemudian ada bagian transmission sistemnya. Di situ untuk mentransmit eh, pergerakan dari ekskavator itu sendiri, kemudian operasional system, yaitu untuk menggerakkan, untuk drive the transmission system, kemudian excavating device, itu untuk mengangkat material-material yang ingin diangkat oleh bucket. Jadi sistemnya basically dibagi jadi tiga seperti ini, engine system, hydraulic system, dan juga aktuatornya. Nah, untuk komponen utama dari ekskavator itu seperti pada gambar yang sudah di attach di sini, ada bucket, bucket arm, kemudian ada arm actuator, kemudian ada boom ya, ada boom actuator yang dikendalikan oleh hidrolik, kemudian ada swingnya atau mesin utamanya sebagai controllernya di sini. Kemudian untuk beberapa tipe ekskavator ada bermacam-macam. Ada yang long reach ekskavator, power shovel, skid steer ekskavator, dan lain-lain. Nah, di situ penggunaannya juga berbeda-beda di industri yang berbeda-beda. Nah, di sini kita dalam mendesain ekskavator ini ada beberapa standar yang kami gunakan. Untuk kapasitas dari bucketnya, kami menggunakan ISO 7451-2007. Di situ untuk menetapkan bagaimana kita memperkirakan volume material yang dapat dimuat oleh bucketnya. Kemudian untuk pengujian angkatnya, kami menggunakan standar ISO 10567-2007 itu untuk metode penghitungan kapasitas angkat atau lift capacity dari armnya. Kemudian untuk pemilihan materialnya kita menggunakan EN 10025 di situ untuk menggunakan untuk membandingkan mensertifikasi kualitas serta kekuatan baja dari baja struktural dari bucket yang kita buat. Nah, kemudian dari studi kasus yang didapatkan, kita mendapatkan spesifikasi dengan kapasitas kavator dan kapasitas bucket 4,5 meter kubik. Kemudian untuk maksimum bobot dari eh, total arm dan juga bucketnya itu 15 ton dan juga jangkauannya maksimumnya 40 meter. Nah, dilakukanlah perhitungan dan dibuat desain seperti ini. Nah, mungkin bisa lebih lengkapnya akan saya tunjukkan melalui inventor itu. Jadi di sini desain yang kami buat itu terdiri dari yang desain kami buat ada stationnya, itu dia sebagai statornya, kemudian alat geraknya menggunakan aktuatornya menggunakan hidrolik, kemudian ada boom, ada dipper di sini sebagai armnya dipper, kemudian ada bucketnya. Nah, jadi kira-kira proporsi dari uh, ekskavator yang kami buat seperti ini. Kemudian untuk secara detailnya ditunjukkannya seperti ini. Ketika dia dalam kondisi maksimum, dia bisa menjangkau kira-kira 40 meter dengan kapasitas bucket yang sudah ditentukan tadi. Hasil desainnya ketika dia di assembly seperti ini, ada boom, ada arm, ada bucket, seperti yang tadi saya tunjukkan. Kemudian untuk joinnya, kita menggunakan beberapa join seperti dog bone dan juga haling di sini. Kemudian untuk beberapa pinnya tidak digambar secara aktual karena di sini kita akan fokus ke perhitungan eh, dari beberapa dari motionnya dan juga dari momen gayanya. Jadi untuk joinnya tidak terlalu difokuskan di situ. Nah,
Untuk aktuatornya sendiri, dia kira-kira kan dia menggunakan sistem hidrolik. Nah, kira-kira dia akan bekerja seperti ini dengan kira-kira panjang sebesar dari antara tiap joinnya kira-kira 20 kira-kira 2 meteran gitu. Jadi dia bisa masing-masing hidroliknya kira-kira 2 meter. Jadi di situ bisa untuk menggunakan untuk mencapai maksimum range kira-kira 40 meter. Kemudian untuk analisa statika strukturnya akan dijelaskan oleh teman saya Rafli. Rafli, Baik, ini untuk analisis statika strukturnya, ini bisa dibilang eh, Oke, mungkin ini eh, adalah terusan dari analisisnya. Dari hasil desain yang sudah dibuat, kita berfokus ke FBD hasil drawing dari setiap komponen yang sudah dibuat. Eh, nah, di sini kita menentukan posisi utama dulu. Di sini ditunjukkan dengan beberapa titik dari titik A hingga titik J. Titik A hingga titik J ini yang merupakan sebagai tumpuan pin yang menghubungkan atau mendistribusikan daya dari power supply-nya. Nah, di sini semisal kita kasih contoh untuk di titik A ini terdapat dua ragaya dengan kondisi properties awal adalah tumpuan pin, dia terdapat gaya secara horizontal yaitu menunjukkan AX dan juga secara vertikal AY. Nah, di sini juga dengan sistem hidroliknya kita menghitung terkait dengan tension dan juga kompres terkait dengan mata kuliah serika struktur, kindin, dan juga mekanika kekuatan material gitu. Jadi objektif dari penentuan FBD ini adalah sebagai penentuan awal terkait dengan measure atau pengukuran terkait dengan dimensi yang sudah dibuat. Boleh di next, Rafli? oke. Selanjutnya kita bahas mengenai desain paket. Nah, balik lagi kalau untuk desain paket di sini kan kita berhubungan langsung dengan material yang kita gunakan nanti. Kalau material yang kita gunakan nanti itu kita asumsikan itu kita menggunakan tanah merah, di mana dari tanah merah sendiri punya density-nya itu sekitar kalau saya lihat dari paper 1.300 kilogram per meter kubik. Nah, dari sini kita tentuin volumenya dari si bucket yang ditentuin itu kan 4,5 4,5 meter kubik. Ya udah kita cari untuk masanya berarti eh, density dikali dengan volume menghasilkan untuk masanya itu kurang lebih sekitar 5.850 kilogram. Nah, untuk dari gayanya itu bisa dibilang dikali dengan gravity yang ada di kita berarti kurang lebih 57 388,5 Newton. Next. Eh, Silakan Darwin. Oke, izin perkenalkan, nama saya Darun Jaya. Di sini proses terkait dengan setka struktur. Di sini kita sudah tahu jarak jangkauan terjauhnya itu berkisar 40 meter. 40 meter ini kita rangkum menjadi distributed load dari titik A hingga titik J. Dengan menjangkau 40 meter, dengan di ujung itu kita asumsikan dengan 150 kilonewton. Ini berasal dari data maksimum bobot yang mampu diangkat oleh dari ekskavator yang kita buat. Nah, di sini ada W operasional ini terkait dengan Newton per meter. Berarti terkait dengan motion yang terjadi atau usaha yang terjadi pada prosedur pengangkatan material objektif. Nah, eh, boleh next lagi. Nah, di sini adalah hasil dari distribusi dan juga grafik NVM yang sudah kita buat terkait dengan GG atau stress dan juga momen lentur yang sudah ditentukan. Di sini sudah didapatkan berarti beban awal dengan struktur 40 meter dengan daya operasi dengan beban terdistribusi 7,400. Nah, ini mendapatkan gaya geser maksimum sekitar 446 kilonewton dan juga momen lentur maksimumnya sekitar 11.920 kilonewton meter. Nah, dapat disimpulkan, boleh di back dulu. Dapat disimpulkan terkait dengan tegangan lentur dan juga dimensi penampang dan baja di sini.
dinyatakan aman terkait dengan objek pengangkutan yaitu tanah merah. Boleh di next, Rafli. Oke, sekarang kita ke analisis kinematika dinamikanya. Pertama kita analisis terkait kindin di bagian boomnya, di mana dari V proyeksi kita rumusnya omega dikali sin theta, di mana omeganya kita mau kayak asumsi 0,5 meter per second, dan sin theta di sini nih sin theta sin 21,1 atau sekitar 0,360. Dapat V proyeksinya berapa? Sekitar 0,18. Nah, dari V proyeksi ini kita masukin ke omega A, di mana omega A itu lengan dari, omega A itu adalah V proyeksi dibagi LAF atau lengan dari si A sampai F-nya. Tadi V proyeksi 0,180 per 15,70461 meter, sekitar omega A-nya itu sekitar 0,01146 radian per second. Setelah itu kita nyari V boom secara hidroliknya itu sekitar kurang lebih 0,2846 meter per second. Lanjut boleh. Selanjutnya kita ke bagian arm. Di bagian arm ini yang hubungin antara boom dengan si bucket. Rumus yang kita pakai pun juga sama. Kita mendapatkan V proyeksi sekitar 0,5 meter per second. Dan di sini sin 0 kenapa? Karena dia itu tegak lurus. Dan selanjutnya kita nyari ke omega A-nya itu sekitar 0,031064 rad per second. Dan V boom-nya pun sekitar 0,54215 meter per second. Boleh lanjut? Oke, dari analisis Kindin tersebut dan desain-desainnya pun, serta dari si hasil simulasi, kita mendapatkan analisis materialnya itu kita menggunakan steel karbon. Ah, di sini kita menggunakan ada dua steel karbon sebenarnya untuk di dunia nyata atau study case ini. Pertama, kita menggunakan steel karbon variasi AR400. Nah, AR400 ini apa? Bisa dibilang AR400 ini abrasion resistant dengan brittle hardness minimum 400. Nah, ini biasanya nih untuk di bagian bucket. Sedangkan untuk di bagian arm, di bagian boom, kita menggunakan ASTM A572 grade 50. Tuh, boleh next. Oke, untuk analisis ini, untuk font Mises ini, kita untuk desain bucket ini ada dua kondisi. Di mana kondisi mengangkat beban full, yaitu kita dapetin von Misesnya itu sekitar ataupun beban penuhnya itu sekitar 4,56103 megapascal dengan safety factornya itu sekitar 15. Boleh lanjut? Nah, untuk kondisi yang kedua di saat dia menggaruk objeknya itu mendapat von Mises maksimum di angka 14,6881 megapascal dan perpindahan total maksimumnya itu sekitar 0,984306 mm dan menghasilkan safety factornya itu sekitar 15 juga. Oke. Desain boom pun juga sama seperti itu kita analisis dengan kurang lebih ini von Misesnya itu sekitar maksimumnya 44,8572 megapascal. Boleh lanjut? Dan untuk ARM-nya pun kita mendapatkan von Misesnya itu di rata-rata maksimum sekitar 214,087 megapascal. Boleh lanjut? Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya Eh, Darwin. Baik, coba Kiki di back dari yang analisis bucket. No, no, no. Yang dari yang stress analysis inventor. Next lagi. Ya, yang pertama. Oke, sebenarnya kalau dari desain bucket ini dengan dua kondisi yang berbeda. Kondisi pertama ini sebenarnya gambarnya salah. Ketika adanya force load dari tiap gerigi ini ya harusnya masuk pada kondisi kedua yaitu menggaruk. Nah, dan kondisi yang pertama ini kita hanya menggunakan force load di bagian tengah atau center of gravity dari bucket itu sendiri. Dengan penentuan tumpuannya itu di setiap-setiap drat di antara bucket ini, yang terdapat 4 drat ini kita menggunakan fix tumpuan. Dengan asumsi, dengan semua distribusi transmisi gaya yang sudah didapatkan dari power supply, kita hanya menganalisis bagian bucket ketika dia mengangkat objek tanah merah. Nah, boleh boleh next, Ki.
Eh, nah ini force load yang sudah ditentukan dengan kondisi menggerak objek. Di sini itu kita menggunakan force load-nya sekitar 147 sebenarnya untuk yang di bagian COG ini berlaku untuk yang sebelumnya. Tapi untuk kisaran dari gaya-gaya force load di kisaran gigi ini berkisar di 7,4 kilonewton. Nah, dapat ditunjukkan hasil dari simulasinya terdapat stresnya yang paling tinggi di kisaran bagian bawah eh, penampang di bagian tumpuan fix. Boleh di next, Ki? Nah, di sini untuk materialnya kita samain yaitu steel karbon. Terkait dengan penentuan force load-nya di sini kita gunain tumpuan fix dan juga roll untuk di bagian kiri paling ujung dan juga di antara drat penghubung hidroliknya juga kita masukin force load-nya dengan penentuan F-nya, FX-nya sekitar untuk yang pertama 354 kilonewton dan yang Y-nya itu 112 kilonewton. Nah, hal ini juga berlaku pada force 1, force 2, force 3. Dengan kondisi vektor X dan Y ini untuk asumsi minus adalah arah ke kiri untuk horizontal dan juga ke bawah untuk vertikal dan juga nilai positif untuk arah kanan horizontal juga arah atas vertikal. Sorry Ki, boleh di back lagi ya Ki? Nah, di sini juga kita sudah nentuin terkait dengan penentuan standar dari soal yaitu volume terkait 4,5 meter kubik sudah ditunjukkan dari I properties pada bagian fisikalnya sudah ditunjukkan. Boleh next lagi, Ki. Oh, apa? Next lagi. Nah, ini untuk di bagian armnya juga kita tentuin dulu tumpuannya di mana. Lalu kita masukkan force inputnya, force loadnya terdapat tiga dari distribusi gaya boom untuk di bagian ujung paling kiri dan di bagian kanan ini yang berkaitan dengan bucket. Boleh next gitu. Nah, di sini terkait dengan analisis getaran mekanis, kita gunain software MATLAB. Sebenarnya data input yang kita gunain itu terkait dengan inersia rotasi. Nah, next-nya itu juga massa dan juga sudut setimbang. Nah, kita tuh next-nya bakal analisis terkait dengan respon waktu dan juga frekuensi alami yang dihasilkan. Dari ketiga komponen ini, kita masukin vektor statusnya dan juga kita memvisualisasikan datanya menggunakan grafik. Boleh di next gitu. Ini hasil grafik yang sudah didapatkan. Grafik pertama menampilkan input harmonics stabil sebesar 22,8 pada frekuensi 1,5 Hz. Nah, untuk yang grafik kedua, respon ini terkontrol sekitar 30 derajat dan amplitudo puncaknya sangat kecil sekitar 3,5 derajat. Dan untuk yang di bagian tiga ini, momen eksitasi dinamis di pin A, kecepatan sudut menunjukkan amplitudo yang rendah sekitar 0,2 radian per second. Nah, ini sebenarnya asumsi dan juga terkait dengan kondisi ideal dan juga sesuai dengan standar pengukuran measurement dari CAT yang sudah kita buat. Next, Ki. Oke, jadi kalau dari ini adalah kesimpulan dari ekskavator yang sudah kami buat. Di sini dengan beberapa kapasitas yang sudah ditentukan, spesifikasi yang ditentukan oleh tim dosen, dengan lengan yang dimodelkan sebagai balok cantilever sekitar 40 meter dengan beban distribusi sekitar 7.400 Newton per meter, kemudian dengan beban ujung atau payload kira-kira 150 kilonewton. Nah, jadi dari analisis statikanya, gaya geser maksimumnya didapatkan kurang lebih sekitar 446 kilonewton, momen lentur maksimumnya 11.920 kilonewton meter. Kemudian material utama yang digunakan untuk bucketnya menggunakan AR400, kemudian untuk boom dan armnya menggunakan ASTM A572 grade 50 yang high strength. Kemudian untuk output dan hasil simulasi yang kami dapatkan, analisis von Misesnya menunjukkan bucket dalam keadaan mengangkat penuh didapatkan yieldnya sekitar 45,6 megapascal dan safety factor kira-kira 15. Kemudian untuk bucketnya dalam kondisi menggaruk kira-kira yield maksimum strength maksimumnya itu kira-kira 14,7 megapascal dan safety factor 15 dengan respon getaran pada input 1,5 Hz itu kira-kira sudut osilasi stabilnya di angka kurang lebih 3,5 derajat dan juga kecepatan sudut rendah kira-kira 0,2 radian per second.
Nah, dapatkan hasil akhirnya secara struktural, boom dan armnya masih mampu menahan kira-kira momen 11.920 kilonewton meter tanpa melewati batas luluh materialnya. Kemudian untuk bucketnya menunjukkan ketahanannya masih aman karena safety factor-nya sekitar 15, jadi masih aman dan standar pada industri-industri alat berat itu kira-kira pada eh, alat yang kira dinamis atau yang bergerak seperti eskavator itu tuh kira-kira sekitar 5 sampai 10 dan ini 15 jadi masih aman. Kemudian untuk sistem hidrolik dan dinamika geraknya dia menunjukkan stabilitas operasi tanpa osilasi yang berlebihan. Kemudian secara keseluruhan desainnya ekskavatornya masih dapat beroperasi dengan aman, kemudian juga stabil. Tapi mungkin secara realistis jika kita membandingkannya dalam dunia industri dengan spesifikasi seperti itu masih kurang masuk akal. Jadi di sini kami sudah mengakali dengan banyak hal karena dengan eh, berat maksimum bobot maksimum dari eskavator yang dibuat harus 15 ton. Untuk bucketnya sendiri aja kira-kira sudah kira-kira 8.000 ton. Jadi dengan density material yang kita angkut dari bucketnya itu kalau misalnya dia coal atau rock gitu dengan densitas kira-kira 2000-an itu tuh dia masih akan gagal. Tapi kita mengambil density yang paling ringan yaitu kira-kira kayak alat-alat yang kayak tanah dan lain-lain yang masih aman gitu. Oke, baik sekian dari presentasi dari kelompok 12. Apabila ada kurangan, maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.